Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Muhammad Hadriani ingin sedikit berbagi mengenai manajemen strategis. Yang pertama kita membahas masalah latar belakang. Latar belakang manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta alokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategis memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Menurut Thomas, manajemen strategi adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan, perencanaan strategi, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Oleh karena masalah yang dikemukakan di atas terlalu luas dan supaya tidak menyimpang dari materi, maka penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian manajemen strategi? Yang kedua, apa peran manajemen strategi? Yang ketiga, apa manfaat manajemen strategi? Yang keempat, apa saja karakter keputusan strategi? Yang kelima, apa manfaat dan risiko dari manajemen strategi? Ya. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi. Yang kedua, memahami tentang manajemen strategi. Yang ketiga, mengetahui gambaran manajemen strategi juga. Yang keempat, untuk menambahkan wawasan atau pemahaman terhadap pentingnya manajemen strategi. Adapun metode yang kita pakai pada kali ini, metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan makalah ini adalah metode kepustakaan, di mana metode kepustakaan dilaksanakan dengan mencari bahan dari sumber-sumber yang menunjang dan berkaitan dengan materi dari makalah ini, seperti mempelajari buku-buku, browsing internet, dan sumber lain untuk mendapatkan data untuk pembuatan makalah ini. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pembahasan pengertian atau teori evaluasi manajemen strategi. Sebelum melangkah lebih jauh tentang seberapa jauh peran manajemen strategi dalam pengembangan organisasi, kita akan menyimak dulu pengertian dari manajemen strategi itu sendiri. Berikut beberapa ahli memberikan gambaran atau teori tentang manajemen strategi itu sendiri. Yang pertama ada Barney tahun 2007. Manajemen strategi dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi, sedangkan strategi adalah alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Dari Green mengemukakan di tahun 2008, strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategi terlibat dalam pengembangan dan implementasi strategi-strategi dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing. Adapun dari David di 2005, seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Hanger dan Wellhen juga mengemukakan pada tahun 2006 serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, manajemen strategi terdiri atas 3 proses. Yang kedua, pembuatan strategi yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif strategi, dan penentuan strategi yang sesuai
untuk diadopsi. Strategi selalu memberikan sebuah keuntungan, sehingga apabila proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi gagal menciptakan keuntungan bagi organisasi tersebut, maka dapat dikatakan proses manajemen tersebut bukan manajemen strategi. Tujuan sebuah perusahaan menerapkan sistem manajemen strategi juga sebagai berikut: memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Berikutnya, peran manajemen strategi. Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka penerapan manajemen strategi justru sangat dibutuhkan guna apa yang diinginkan bersama dapat kita capai dengan sebaik mungkin. Peran manajemen strategi ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Apalagi melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana setiap perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan yang banyak. Semuanya itu perlu langkah strategi dan taktik yang tepat, sehingga proses atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan secara seefektif dan seefisien mungkin. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi, baik bersifat nirlaba maupun berorientasi laba, dapat dijabarkan atas hal pokok berikut. 1. Pertumbuhan dan keberlanjutan. Hal ini dicirikan oleh adanya kegiatan lebih besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan SDM. Pencapaian kondisi tersebut didapatkan dari kerjasama antar individu yang mampu mewujudkan sinergi perkembangan organisasi sesuai siklus organisasi, pengenalan pertumbuhan, kedewasaan, dan pembaharuan dengan kondisi penurunan, tetap dan naik kembali. Yang kedua, berpikir strategi. Hal ini dicirikan oleh pemahaman tentang pentingnya faktor waktu, lalu, kini, dan esok, proses kontinu atau siklus, dan interaktif sekuen pembelajaran dalam mengidentifikasikan kegiatan yang menyajikan ke depan yang berbasis pada pemetaan kemampuan yang dimiliki sumber daya seperti SDA, SDM, dan SDB. Dengan secara komprehensif memperhatikan faktor-faktor makro seperti politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Yang ketiga, manajemen strategi. Manajemen strategi dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, pemantauan, dan evaluasi strategi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara luas maupun spesifik, seperti yang pertama, masuknya pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang berikutnya, adapun manfaat manajemen strategi. Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu 1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan. Yang terakhir, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurang. Berikutnya, langkah dalam pengembangan organisasi. Langkah pertama, manajemen perlu secara detail mengidentifikasi aktivitas yang perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak disusunnya proposal kegiatan atau TOR, pengujian dan penilaian, proses perencanaan program dan kegiatan, implementasi, pengendalian, dan pengawasan. Langkah kedua yang perlu dilakukan untuk menganalisis profil atau postur organisasi adalah mencari keterkaitan dari berbagai aktivitas rantai kegiatan tersebut, baik antara aktivitas pokok dan aktivitas penunjang. Langkah terakhir yaitu mencoba mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditemukan di antara output
yang dihasilkan oleh setiap aktivitas yang dimiliki oleh organisasi. Tahapan berikutnya yaitu tahap-tahap dalam manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan esok. Perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang harus dihentikan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi, atau unit bisnis, strategi, dan fungsional. Yang berikutnya ada manfaat dan risiko manajemen strategi. Yang pertama, manfaatnya. Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi lebih efektif. Adapun risikonya, yang pertama, waktu yang digunakan pada para manajer dalam proses manajemen strategi mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. Yang kedua, apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapan, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan. Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Adapun langkah yang bisa untuk mengatasi risiko tersebut: yang pertama, melakukan penjadwalan kewajiban-kewajiban para manajer agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang lebih efisien, membatasi para manajer pada proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya, mengantisipasi dan menanggapi keinginan-keinginan bawahan, misalnya usulan atau peningkatan dalam ganjaran. Yang terakhir yaitu kita masuk kepada penutup. Kesimpulannya, sejarah manajemen strategi, anggaran dan kontrol keuangan 1900-an, perencanaan jangka panjang pasca World War, perencanaan strategi perusahaan, manajemen strategi. Untuk merealisasikan suatu perencanaan yang baik perlu adanya dukungan dari aspek-aspek pelaksanaan, pengawasan, dan struktur organisasi, sistem informasi dan komunikasi, motivasi, iklim kerja, sistem penggajian, dan budaya organisasi. Segala sesuatu yang strategik tidak hanya berhenti pada proses perencanaan saja, tetapi juga dilanjutkan pada tingkat operasional dan pengawasan. Manajemen strategi juga mencakup tren baru, yaitu yang pertama, peralihan dari perencanaan menjadi keunggulan bersaing. Pembuatan strategi lebih didasarkan pada konsep keunggulan bersaing yang memiliki 5 karakteristik, yaitu kompetensi khusus, menciptakan persaingan tidak sempurna, berkesinambungan, kesesuaian dengan lingkungan internal, keuntungan yang tinggi daripada keuntungan rata-rata sasaran utama, peralihan dari perhitungan kalkulasi menjadi kreativitas dalam manajemen strategi. Strategi tidak hanya terfokus pada faktor-faktor yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur saja, tetapi juga mempertimbangkan perspektif yang lebih kuantitatif. Kesimpulan terakhir, peralihan dari sifat kaku menjadi fleksibel. Manajemen strategi lebih bersifat lentur, fleksibel karena menggabungkan pandangan dan tindakan, menyeimbangkan pengendalian dan learning, serta mengelola stabilitas dan perubahan. Strategi yang dibangun merupakan strategi yang adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan kondisi pasar yang penuh ketidakpastian. Adapun
saran dari kita. Diharapkan ini dapat berguna bagi kita semua dalam pembelajaran manajemen strategi. Diharapkan juga dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua karena masih banyak hal yang perlu kita pelajari dalam proses pentingnya manajemen strategi. Mungkin itu dulu video dari saya. Salah hilapnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati para penonton, saya akhiri dengan kata terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.